Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi Mas Alfala Tambolaka, kelas 12 IPA kelompok 2, ingin melakukan uji coba tes sel volta baterai jeruk nipis yang dapat mengantarkan arus listrik. Pertama, kami akan memperkenalkan diri kami. Dengan saya sendiri, aku Mr. Abdullah, dan di sampingnya saya Aminah Hasan, dan di sampingnya lagi Fialita Ipadiani. Nah, ternyata jeruk nipis ini selain untuk bahan-bahan dapur dan lainnya, dia juga dapat menghantarkan energi listrik. Nah, sel volta ini sendiri mempunyai pengertian, yaitu sel elektrokimia yang dapat menghantarkan energi listrik dari suatu reaksi redoks yang secara spontan. Nah, reaksi redoks yang secara spontan ini yang dapat menghantarkan energi listrik ternyata ditemukan oleh Laugi Galvani dan Alessandro Volta sesuai dengan nama penemuannya. Ya, langsung saja kita masuk di ini cara pembuatannya atau uji percobaannya, alat dan bahan serta langkah-langkahnya. Di sini kami akan menunjukkan bahan-bahan yang akan kami buat untuk membuat sel volta. Pertama, 3 buah jeruk, 3 buah koin logam, penjepit buaya, kabel serta paku dan lampu. Pertama, kami akan membuat tempat untuk anodanya. Belah jeruk, lalu masukkan anodanya ke dalam jeruk yang telah dibelah tadi. Lakukan hal yang sama sampai ketiga jeruknya memiliki anoda masing-masing. Lalu masukkan katodanya pada masing-masing jeruk. Selanjutnya, ikatkan kabel kepada katodanya. Lalu kita jepitkan pada anodanya menggunakan penjepit buaya. Coba. Ya. Setelah itu mari kita coba apakah akan menyala atau tidak. Nah, dari hasil uji coba kami tadi, lampu LED-nya bisa menyala walaupun kedap-kedip. Kenapa lampu LED bisa menyala dari bantuan katoda, anoda, dan kabel? Karena adanya larutan elektrolit yang terkandung dalam asam jeruk nipis, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Kita langsung saja masuk bicara perhitungannya. Nah, sekarang kita bersama-sama akan mencari potensial elektroden zinc, tembaga, dan aluminium dari elektroden 2 di atas. Pertama, sebelum itu kita harus mengetahui apa dulu katode dan anode. Katode yang berperan menjadi oksidasi yang akan menjadi elektroden yang lebih besar dalam elektroden 2 ini. Apa itu anode? Anode yang berperan menjadi reduksi yang akan menjadi elektroden yang lebih kecil dalam elektroden 2 ini. Sekarang kita akan bersama-sama mencari yang mana katode dan yang mana anode. Perlu diketahui katode ini adalah nilai yang dimana nilainya adalah min. Sedangkan anode yang dimana nilainya adalah plus. Jadi kita mengetahui yang mana yang min dan mana yang plus. Jadi di sini yang berperan menjadi anode adalah Zn2+, sedangkan yang berperan menjadi katode adalah Cu2+. Mari sama-sama kita mencari diagram dari 2 elektroden tersebut. Caranya, pertama kita akan membuat dulu yang namanya yang namanya jembatan garam dan batas
batas fase. Ini yang namanya batas fase, dan 2 ini yang namanya yang dinamakan jembatan garam. Kita lihat dulu yang mana yang akan menjadi anode dan katode. Anode itu di sebelah kiri, sedangkan katode itu di sebelah kanan. Kita sudah mengetahui yang mana katode. Kita akan mencari nilai katode dulu. Katode adalah nilai yang plus, yang min. Jadi kita melihat katode itu lebih besar. Jadi kita akan menulis larutan elektrode ini dari elektrode yang sudah teroksidasi, yaitu Cu2+. Cu2+ menjadi larutan elektrode yang lebih kecil, yaitu Cu solid. Cu solid. Kenapa bisa seperti itu? Karena Cu2+ sudah teroksidasi, sedangkan Cu solid belum teroksidasi atau masih reduksi. Sekarang kita mencari anodenya. Anode itu sudah terlihat lebih kecil, berarti kita menulisnya yang lebih kecil, larutan yang tidak teroksidasi, yaitu Cu, sebelum itu larutan anode adalah larutan Zn2+. Berarti kita mencari larutan yang lebih kecil atau yang tidak teroksidasi dari larutan elektrode Zn2+, yaitu Zn solid. Zn solid kita akan menulisnya di depan. Sedangkan pengertian yang di sini anode adalah yang lebih kecil dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Berarti Zn2+ itu ditulis di samping. Begini cara hitungnya. Jika tidak sesuai maka akan salah. Selanjutnya kita akan mencari nilai potensial dari soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Zn dan Cu. Di sini ada rumusnya, yaitu rumus yang kita pakai adalah E derajat sel sama dengan E derajat K atau katode dikurang dengan E derajat anode. Kita sama-sama akan melihat nilai katodenya ini adalah plus 0,34 volt dikurang sesuai rumus nilai anodenya itu adalah min 0,76 volt. Kita akan sama-sama menghitungnya. Min kali min itu plus. Jadi kita langsung saja 0,34 volt ditambah dengan 0,76 volt itu menjadi 1,1 volt. Selanjutnya kita akan mencari reaksi selnya. Reaksi sel dari elektrode 2 di atas. Yang sudah sebelumnya kita hitung tadi, katode itu adalah nilai min. Nilai dari sini. Katode itu sudah sesuai dengan penjelasan, itu yang lebih besar menjadi yang lebih kecil. Kita tulis kembali ini. Sesuai dengan katode adalah oksidasi. Yang sudah teroksidasi kita tulis duluan sesuai dengan ini. Terus kita tulis yang reduksinya itu di belakangan. Contohnya seperti katode Cu2+ Aki ditambah 2 elektrolit menjadi Cu solid. Cu solid. Bagaimana dengan E derajatnya? E derajatnya akan tetap karena kita tidak mengubah sama sekali elektroda yang ada di sini. Jadi E derajat ini tetap menjadi plus 0,34 volt. Sekarang kita akan mencari anodenya. Anode di sini sudah sesuai penjelasannya, itu dia akan yang lebih kecil menjadi yang lebih besar. Jadi kita di sini anode Zn2+ akan diubah. Zn solid atau Zn yang terreduksi akan kita tulis duluan. Zn solid menjadi
Zn yang teroksidasi atau Zn2+, Aki plus 2 elektrolit. Bagaimana dengan E derajatnya? E derajatnya otomatis akan berubah. Dia di sini tidak berubah karena sesuai dengan elektrolit yang sudah ditulis di contoh di atas. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengubah E derajatnya. Kita lihat kita sudah mengubah elektrolit yang di atasnya. Jadi ini dari min kita ubah menjadi plus, nilainya tetap 0,76 volt. Sekarang kita akan mencari reaksinya. Bagaimana caranya? Yaitu Cu2+ ditambah dengan Zn yang tersolid menjadi kenapa tidak ditaruh 2 elektrolit? Di sini ada 2 elektrolit karena dia sama-sama menghasilkan 2 elektrolit, jadi kita langsung hapus saja. Kita lihat di sini larutan yang menjadinya adalah Cu solid ditambah dengan Zn2+. Bagaimana dengan E derajatnya? Kita akan sambung di sini. E derajatnya akan menjadi seperti ini. Kita akan menambahkan 2E derajatnya ini 0,34 volt ditambah dengan 0,76 volt itu menjadi 1,10 volt. Nolnya boleh dihapus jadi 1,1 volt, sama dengan penjelasan yang sudah dijelaskan kemarin. Hasilnya tetap 1,1 volt. Jadi kesimpulan dari semua uji percobaan kita tadi yang di atas itu, yang pertama, ternyata asam di jeruk nipis itu mengandung larutan elektrolit sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Terus semakin banyak yang kalian gunakan jeruk nipis dalam uji percobaan, maka lampunya juga itu semakin terang. Tapi di sini kita menggunakan lampu LED-nya itu yang voltnya itu benar-benar kecil sekali. Terus daya penghantar listriknya ini yang bersifat kecil. Yang kedua, ternyata bukan hanya jeruk nipis saja yang dapat mengantarkan arus listrik, melainkan juga bisa kentang, tomat, dan Coca-Cola. 3. Lampu LED ini sangat berperan penting dalam percobaan kami. Terbukti bahwa lampu yang kami coba menyala. Itu pertanda percobaan kami berhasil menghantarkan arus listrik. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.